Guys, kalian tahu nggak, kebohongan Jokowi selama ini akhirnya dibongkar sendiri oleh Aguan, seorang pria yang sering disebut sebagai bos kelompok pengusaha 9 naga, guys. Yang mana klaim Pak Jokowi yang mengatakan ada ratusan investor yang mengantri ingin berinvestasi di IKN hanyalah pepesan kosong katanya. Menurut Aguan, dia dan para taipan lainnya tidak bisa menolak permintaan Jokowi untuk menanamkan uang mereka di IKN, karena itu adalah perintah presiden waktu itu, dan itu untuk menyelamatkan wajah Jokowi. Nah guys, dengan kata lain, mereka ini sebenarnya dipaksa untuk berinvestasi di IKN, hanya demi untuk menyelamatkan citra Jokowi di depan masyarakat Indonesia. Jadi selama ini, Pak Jokowi yang bolak-balik mengunjungi IKN dengan menggandeng para taipan lokal, ternyata hanya pencitraan guys. Bahwa seolah-olah proyek IKN itu sangat diminati oleh pemilik uang atau investor. Tapi pada kenyataannya, ternyata hanya pepesan kosong guys, itu kata Pak Aguan. Nah, jadi buat para netizen yang selalu berkoar-koar membanggakan proyek IKN, berbanggalah kalian guys, karena ternyata selama ini kalian telah memakan pepesan kosong bikinan Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aguan bocorkan kebohongan Jokowi. Tak ada yang tertarik berinvestasi di IKN ya. Alasan kenapa Aguan ini berinvestasi di IKN tujuannya adalah permintaan jaga wajah Presiden Jokowi. Dan dulu kita lihat Jokowi sempat mengklaim bahwa ada 472 investor ya. Jadi yang berminat berinvestasi di IKN, 220 diantaranya serius. Jadi klaim tersebut adalah ngibul. Jadi Jokowi mulai dia menjabat sampai berakhir jabatannya itu adalah ngibul. Dan yang lebih herannya lagi, kok ada pemuja-pemujanya yang begitu percaya sama Jokowi ini. Yang antri ini banyak hanya mengatur di mana lahan yang sudah clear and clean, kemudian kawasannya di mana agar ekosistem ini segera terbentuk. Dan yang lebih parah lagi ya, kok bisa seorang pejabat negara yaitu presiden kok mampu ya dan berani membohongi rakyatnya sendiri. Jadi selama ini kita sudah tahu Jokowi itu membohongi publik ya, dengan mengatakan begitu banyak investor asing yang akan berinvestasi di IKN. Begitu juga dengan anak buahnya yaitu Bahlil ya. Dulu sempat membeberkan bahwa banyak sekali investasi yang akan masuk ke IKN ya. Ternyata di saat rapat di DPR juga pada akhirnya terungkap bahwa tidak ada investor asing yang masuk di IKN. Nah, menurut Aguan ya, yaitu Aguan ini bos Agung Sedayu Group dan juga yang mempunyai PIK ya. Dan sekarang PIK itu bermasalah. Jadi menurut Aguan, ia dan para taipan tak bisa menolak permintaan Jokowi agar menanamkan uang di IKN. Itu perintah, kata Aguan. Jadi menurut Aguan harus menyelamatkan wajah Presiden Jokowi. Jadi klaim pemerintah bahwa ratusan investor sudah mengantri untuk menanamkan uang di IKN hanyalah pepesan kosong. Jokowi pun menggandeng para taipan lokal untuk menunjukkan IKN diminati pemilik uang. Jadi tidak salah kalau selama ini ya kita lihat di sosial media, yaitu netizen menyematkan kepada Jokowi adalah Raja Ngibul. Jadi para taipan akan membangun mall pusat penelitian dan infrastruktur di ibu kota Nusantara, di Penajam. Presiden Jokowi waktu itu meminta mereka turun ke IKN setelah tak ada investor luar negeri yang tertarik. Jadi Aguan ini pemilik Agung Sedayu Group, sejumlah taipan urunan membangun IKN. Jadi menurut Aguan, Jokowi itu meminta 12 pengusaha berinvestasi di IKN. Tujuannya menarik investor asing untuk menanamkan modal di IKN. Jadi sebenarnya ya, Jokowi sudah kadung berbohong sama rakyat. APBN dipakai sama Jokowi membangun IKN. Pada akhirnya pun investor tidak ada dan akhirnya dipaksakan begitu saja. Mau tak mau ya, jadi harus menutup malunya Jokowi. Mau tak mau harus menutup malunya Jokowi ya. Sehingga Aguan pun ada 11 konglomerat lainnya urunan untuk membangun IKN. Jadi kita lihat di sana ada seperti Mayapada Group ya yang sudah membangun rumah sakit. Dan juga ada info terbaru bahwa Prabowo juga akan menyetop proyek-proyek besar ya yang membutuhkan dana besar sudah di stop sama Prabowo, apalagi hal-hal yang bersifat seremonial. Jadi bisa dipastikan IKN ini lama-lama akan mangkrak. Walaupun Aguan dan teman-temannya sudah berinvestasi di sana, karena Prabowo tidak mungkin lagi mengucurkan dana begitu besar di IKN. Nah, kalau kita lihat di sini, Jokowi ini ya membuat komitmen dengan para konglomerat dan 9 naga, pasti ada tukar guling ya. Artinya pasti ada pengusaha-pengusaha taipan itu yang diuntungkan
Kalau tidak, mereka tidak mau berinvestasi di IKN. Kalau tidak ada komitmen yang saling menguntungkan. Ya, mungkin kita lihat salah satu adalah proyek strategis nasional ya, seperti PIK 2 akhirnya dijadikan PSN. Kan ini benar-benar aneh. Makanya kenapa aguan seperti aguan itu mau berinvestasi IKN? Ada komitmen ya seperti PSN, seperti PIK 2 menjadi PSN. Baik, coba kita dengar ya komentar dari Rocky Gerung ya. Upaya untuk berbohong tuh, dia tidak berhasil untuk mendistribusikan kemakmuran, lalu dia memeras kapital supaya seolah-olah IKN itu akan dibiayai oleh yang non APBN. Ternyata yang terjadi bukan bisnis di IKN, tapi tukar tambah politik dengan apa yang ada di PIK 2. Dengan pengetahuan aguan, kita juga jadi paham mengapa proyek Pantai Indah Kapuk 2 itu mendapatkan keistimewaan proyek strategis nasional. Ya, pertama jelas itu ada balas budi dari Jokowi. Negara Tempo itu juga membuat Pak Prabowo misalnya mesti berpikir ulang, apakah proyek itu mau dilanjutkan apa tidak tuh. Kelihatannya harusnya proyek itu dievaluasi secara mendasar. Proyek itu tentu ada bagian-bagian yang sudah diinvestasikan di IKN maksud saya tuh, dan proyek-proyek IKN itu kalau dilihat dari kacamata Prabowo hari ini itu sebetulnya nggak ada gunanya kan, karena Prabowo berupaya untuk memakmurkan fondasi kesejahteraan rakyat lebih dahulu tuh. Jadi termasuk di dalam upaya kita untuk melihat apa yang akan jadi aspek penting dari Pak Prabowo. Saya kira dia pada akhirnya harus ambil keputusan bahwa IKN itu ya udah lari bikin itu proyek 50 tahun tuh, walaupun nanti 50 tahun sebetulnya nggak ada nilainya lagi, secara estetik berubah, secara fungsional juga berubah tuh. Tetapi hal yang memungkinkan kita membaca jalan pikiran Pak Prabowo adalah dia kelihatannya tidak akan meneruskan ide membangun IKN itu. Jadi kesempatan ini juga kita pakai untuk bikin refleksi bahwa Prabowo akhirnya mesti mengatakan bahwa saya punya jalan pikiran sendiri, itu rakyat first, people first, itu putting people first itu. Tetapi kemungkinan itu masih bisa berubah kalau Jokowi masih berupaya untuk menyodorkan beberapa tagihan politik pada Prabowo misalnya. Tapi sekali lagi, tagihan politik apapun kalau itu udah menyangkut krisis APBN untuk membiayai proyek ambisius dari Jokowi, itu harus dihentikan. Aguan bongkar-bongkaran nih soal IKN. Dan secara simpulannya bisa kita buat bahwa Jokowi berbohong tentang ratusan investor yang antri di IKN. Siapa yang bilang? Ya aguan. Ini sampul majalah Tempo hari ini ya, edisi 9 sampai 15 ya. Jadi mereka-mereka ini terpaksa karena perintah Jokowi. Nah, jadi ini cara, ini momentum, ini babak baru untuk menyeret Jokowi ke pengadilan atas berbagai persoalan yang menimpa negeri ini, buah dari kebijakannya Jokowi. Tapi juga termasuk dengan potensi kebohongan publik yang sangat luar biasa tentang ijazah palsu, tentang nepotisme, tentang dugaan korupsi dan sebagainya, banyak kali. Jadi mudah-mudahan dengan begini Pak Prabowo semakin membuka diri gitu untuk mempersilahkan aparat penegak hukum memeriksa Jokowi. Masa Jokowi dijagain aguan, ini pasti hoax nih. Gua sebagai Jokowi sejati nggak percaya. Investor IKN itu banyak banget, bejibun sampai luar negeri itu juga masuk ke situ. Nggak mungkin kita dibohongin Pak Jokowi. Ayo buzzer nih, kita bela Pak Jokowi sampai mati ya. Ayo dong bela, kalau berani. Skandal pencucian uang di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara. Banyak kontroversial, bisa dikonfirmasi di media-media internasional. Pemindahan ibu kota negara ini juga diikuti oleh perbincangan yang serius bersamaan dengan terbongkarnya skandal Pandora Papers, skandal pencucian uang. Sehingga ada dugaan, jangan-jangan proyek ini hanya sebuah proyek dengan kiasan saja untuk aliran dana dari pencucian uang yang dimana sejumlah nama pejabat Indonesia disebutkan di dalam skandal itu. Dibongkar oleh majalah Tempo. Misalnya nama Pak Luhut, Pak Erlangga, Pak BUMN, siapa namanya, Erick Thohir. Aguan dan kawan-kawan itu investasi di sana dipaksa, ya, dipaksa dalam bahasa Tempo, diperintah kalimat langsungnya. Tapi ketika dalam bentuk narasi Tempo, ya, ini saya ambil satu paragraf kecil. Menurut Aguan, dia dan para Taipan tak bisa menolak permintaan Jokowi agar menanamkan uangnya di IKN. Itu perintah, kata Aguan seraya terbahak-bahaknya. Kami harus menyelamatkan wajah presiden. Klaim pemerintah bahwa ratusan investor sudah ngantri untuk menanamkan uang di IKN hanya pepesan kosong. Jokowi pun menggandeng para Taipan lokal untuk menunjukkan IKN diminati pemiliknya. Ini sudah kita bahas kemarin teman-teman sekalian. Tapi cerita Aguan ini adalah melengkapi bukti kebohongan Joko Widodo yang menurut saya sudah pada tingkat brutal. Brutal, saudara sekalian ya. Karena kita kan oversubscribe. Saya terkejut, kaget gitu ya.
Nah, ini saya kulik-kulik, ketemu artikel lama dari Kompas ya. Nggak lama-lama amat, ini ditulis oleh Kompas bulan Agustus, 13 Agustus 2024. Jadi 2 bulan menjelang lengser, Jokowi masih menjadi pembohong besar dan brutal ya. Kompas menulis Jokowi klaim ada 472 investor minat investasi di IKN. 472 investor minat investasi di IKN, 220 diantaranya serius. Wow, gaya bener nggak? Saya bacakan beberapa paragraf awal ya. Presiden Joko Widodo mengklaim sejauh ini ada 472 investor yang minat berinvestasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur, yang dituangkan dalam surat minat investasi atau Letter of Intent, LOI. Dari jumlah tersebut, gaya nih. Dari jumlah tersebut, berdasarkan seleksi dari Otorita Ibu Kota Nusantara, sebanyak 220 investor dinyatakan serius. Berdasarkan seleksi, jadi orang yang sudah tanda tangan LOI diseleksi lagi oleh Otorita IKN dan dinyatakan dari 472 itu 220 diantaranya serius. Jadi kurang dari 50%. Bayangkan, ini Jokowi pontang-panting keliling-keliling ke Dubai, ke Singapura, ke Cina, segala macam, bahkan ke negara-negara barat untuk menawarkan IKN. Tapi begitu ada 472 investor yang sudah tanda tangan LOI, sudah tanda tangan kan ya, sudah berdasarkan dituangkan dalam surat minat investasi. Sudah mereka tanda tangan, diseleksi lagi tinggal 220. Berkaitan dengan investasi, ada 472 investor yang ajukan dan tanda tangani LOI dengan IKN ya, Otorita IKN. Tetapi tetap diseleksi, gaya nggak? Dan ketemu 220 investor yang serius dan pengen masuk ke IKN Nusantara. Salah satu IKN sesuatu yang, wah kayak kita ngelamar kerja gitu loh bos. Pelamarnya 2.000 yang diterima 10 orang misalnya gitu loh. Berebut banget gitu ya. Nggak otomatis ngelamar diterima dan sebagainya. Ini juga nggak otomatis investor ngelamar investasi di IKN otomatis diterima. Gaya bener. Jokowi menuturkan seleksi memastikan bahwa tidak semua investor bisa dengan mudah menanamkan modal di ibu kota baru tersebut. Gaya banget. Pemerintah sendiri saat ini masih memprioritaskan investasi dari dalam negeri meski banyak investor luar negeri yang tertarik. Udah kebanyakan saya jadi mual bacanya pagi-pagi ya. Gaya banget nggak? Tapi gitu loh, tadi kalau kita membaca berita atau pernyataan aguan kepada Tempo, itu semua ternyata bohong gitu loh. Ya, ternyata bohong. Tidak benar nih. Dia tadi saya bilang Juli ya. Juli kita lihat berita di bawahnya ada bulan Oktober. Ya, bulan Oktober nih yang ngomong anak buahnya sendiri nih, namanya Bahlil Lahadalia. Saya ambil dari Detik Finance. Bahlil buka-bukaan alasan investor asing di IKN masih nihil. Loh, gimana ceritanya nih? Dari Detik, Bahlil buka-bukaan alasan investasi asing di IKN masih nihil. Masih nihil. Nih, saya baca 1-2 paragraf saja supaya nggak terlalu banyak mual. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, ini ditulis bulan, sebentar, saya kasih lagi ke atas. Bulan Juli, 29 Juli. Ya, jadi 1 bulan sebelum Jokowi ngomong, tadi 13 Agustus. Apa iya dalam tempo 1 bulan ada 427 investor yang berbondong-bondong ya. Menteri Bahlil menjelaskan soal investor asing di proyek IKN Kalimantan Timur. Menurut Bahlil, investor asing kemungkinan akan masuk IKN setelah Oktober. Setelah Oktober. Sekarang sudah bulan Desember. November, Desember. 2 bulan paling sedikit dilewat. 1 pun tidak ada yang nongol. Pasalnya saat ini sedang dikerjakan infrastruktur ya. Tidak ada ternyata. Tidak ada. Oke, masih nihil. Lalu bukan kata Bahlil doang. Kata orang kepercayaannya siapa namanya tadi? Joko Widodo, namanya Basuki Hadi Mulyono ya. Ini dari Tempo bulan Juni, 1 bulan sebelum Bahlil ngomong. Basuki Hadi Mulyono akui belum ada realisasi investor asing di IKN. Baru tertarik. Belum ada. Dan gongnya adalah ketika Aguan mengatakan bahwa dia dan para taipan lain tidak bisa menolak permintaan Jokowi agar menanamkan dananya di sana.
Teman-teman sekalian, saya nggak ketemu kalimat lain selain menyebut Jokowi sebagai pembohong. Benar-benar pembohong, bahkan dalam konteks ini bisa ditambahkan pembohong yang brutal. Luar biasa dahsyatnya bohongnya. Ya, terkejut 472 investor asing, diseleksi tinggal 220. Harus nanti dicek lagi, tidak semua investor bisa dengan mudah investasi di IKN. Gimana ceritanya? Lalu setelah babak belur tidak kunjung ada investor baru, dia bilang bahwa memindahkan ibu kota negara tidak semudah pindah rumah. Lah, lo kemana aja? Dari awal kita udah bunyi seperti itu gitu. Setelah 100 triliun lebih uang negara, uang rakyat terbenam di sana, baru memikirkan nanti ASN-nya bagaimana, nanti daya dukungnya bagaimana, nanti sekolah buat anak-anaknya gimana. Itu semua kita udah bilang ketika kamu mulai jeplak ngomong soal IKN. Tapi saya karena itu masuk penjara. Saya mengkritisi IKN, masuk penjara.